Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik teh. Teteh gimana? Ya, syukurlah kalau baik. Alhamdulillah teteh juga baik. Oh iya, jangan lupa ya kalian tetap jaga kesehatan ya. Soalnya jangan anggap COVID ini udah berhenti. Oke. Nah, langsung aja ya. Nah, mengenai jurnal ya untuk UAS ya. Kalian kan sudah menerima template-nya ya dari Kang Riki. Nah, template-nya coba kalian bisa sambil dibuka ya. Yang template draft jurnal yang Kang Riki share di grup Praktikum Pisdas 2020. Nah, di situ boleh sambil lihat ya. Nah, jadi jurnal itu kan adalah suatu karya tulis ilmiah ya yang ditujukan untuk sebagai sarana untuk apa ya? Untuk mengkomunikasikan tulisan kita. Nah, jadi sengaja kami Aslab itu menginginkan UASnya itu jurnal supaya kalian terbiasa gitu. Soalnya nanti di semester depan, baik itu semester 2, 3, dan seterusnya pasti kalian tidak asing lagi dengan jurnal ya. Nah, untuk pembagiannya kan sudah dijelaskan ya bahwa per kelompok tidak jadi per individu. Disebabkan takutnya itu perebut judul tadinya tuh gitu kalau per individu teh. Kan kalian mayoritasnya coba teteh pengen tahu mayoritasnya pengen pilih apa? Tema praktikumnya? Tema jurnalnya maaf. Viskositas teh. Wah, keren viskositas. Terus yang lainnya? Hukum huk teh. Oke. Hukum huk. Terus yang lainnya? Hukum huk teh. Banyak banget ya. GHS teh. Oh iya, berarti ya pokoknya mah itu ya. Itu per kelompok ya, tapi kalian milihnya itu per kelompok. Misalnya kelompok 4 kelas A itu milihnya GHS misalnya ya. Terus ternyata kelompok 5A juga, 5 kelas A juga ternyata milih GHS juga. Nah, yang membedakannya itu judulnya harus beda. Gini contohnya. Contohnya yang kelompok kelima mah judulnya itu mengidentifikasi faktor faktor apa ya? Contohnya faktor panjang tali terhadap gerak bandul misalnya gitu. Terus kelompok 5 mah judulnya harus beda. Misalnya mengidentifikasi faktor misalnya apa? Sudut misalnya gitu. Jadi harus beda-beda gitu ya. Jadi di jurnal ini lebih spesifikasi. Kan kalau misalnya pas praktikum kemarin mah umum ya, ada menganalisis menganalisis panjang tali, menganalisis sudut, menganalisis massa. Nah, beda-beda kan. Maksudnya satu laporan. Nah, kalau misalnya di jurnal itu harus spesifikasi. Kalau misalnya mengidentifikasi waktu, maka harus waktu aja gitu. Jadi kalau misalnya panjang tali gitunya diabaikan. Maksudnya enggak diuji gitu. Ya, jadi misalnya nanti kita list siapa aja yang mau GHS, siapa aja yang mau hukum huk, siapa aja yang mau viskositas dan lain-lain, dan judulnya harus beda ya, judulnya harus beda setiap kelompok tuh. Kan di sini mayoritasnya hukum huk. Nah, hukum huk itu kan ada apa aja? Ada pertambahan panjang ya, sama massa ya kalau nggak salah. Nah, berarti nih hukum huk itu yang diidentifikasinya boleh faktor massa, boleh faktor pertambahan panjang gitu maksudnya ya.
Udah kebayang belum untuk judul? Kesimpulannya gini bukan Teh, temanya sama, tapi judul tiap kelompoknya itu beda. Terus nanti di jurnalnya itu kita tuh lebih spesifik, lebih mau milih pengaruh massa atau pengaruh panjang tali atau apa gitu. Gitu bukan Teh? Nah, ya betul sekali. Jadi kalau misalnya temanya boleh sama, yang penting judulnya harus beda, gitu ya. Setiap kelompok tuh. Terima kasih Nurhalia. Iya Teh. Judul lain boleh gini misalnya, judulnya misalnya. Ini Teteh cuma ngasih contoh ya. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi gerak harmonis sederhana pada periode menggunakan PET simulation. Nah, itu contohnya judul ya. Berarti ini lebih umum soalnya menganalisis faktor-faktor. Jadi gitu. Jadi dari tujuan kalian ya yang 5 yang di laprak itu sebenarnya bisa dijadikan judul. Nah, gitu ya. Tergantung kesepakatan dari setiap anggotanya. Oke, langsung aja itu judul ya, mengenai judul praktikum. Tentunya terdapat variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol ya. Terus untuk yang kedua, coba kalian lihat di template-nya itu ada autor. Autornya yang pertama pasti Bu Rena. Ya, kalian tulis dosen apa? Dosen pengampunya Bu Rena Deni Agustina, tapi jangan pakai gelar ya. Jangan pakai gelar. Terus yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu nama-nama anggota kalian. Misalnya Tiara, Topik, Uswatun, Windy, Yulia, misalnya gitu ya. Tapi namanya nama lengkap. Nah, itu untuk autor. Terus selanjutnya, di situ kan ada, bentar. Ada nama jurusan ya, pasti pendidikan fisika ya, itu mah cukup satu aja, soalnya kalian sama semua. Nama jurusan pendidikan fisika, nama fakultasnya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nama fakultasnya Tarbiyah dan Keguruan. Nama universitasnya UIN SGD Bandung, alamatnya alamat kampus 2, kotanya Kota Bandung, kode pos negara Indonesia gitu ya. Itu mah biasalah. Terus untuk info artikel ini jangan diisi ya, yang info artikel yang ini adalah draft jurnal praktikum fisika dasar 1, nah itu hapus aja ya, langsung ke keyword. Nah, keyword itu abstrak dulu, maaf, abstrak dulu. Abstrak itu ditulis antara 200 sampai 250 kata ya, itu minimal dan maksimalnya. Terus abstraknya itu dicetak miring dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak bahasa Indonesia itu ditulis lebih dahulu ya, jadi Indonesia dulu di atas abstraknya, terus baru bahasa Inggris di bawah. Terus abstrak ditulis dengan jenis fontnya itu Lustria. Ada ya di situ, di sini. Di jenis fontnya ada ya, Lustria. Ukurannya 9, terus spasinya spasi tunggal. Abstrak ini berisi tentang tujuan, metode, subjek, hasil, sama implikasinya gitu. Nah, itu mengenai abstrak ya. Jadi abstrak itu semacam kayak rangkuman gitulah ya. Tapi bukan kesimpulan, bukan. Jadi abstrak itu kerangka awalnya gitu, yang menggambarkan isi dari jurnal tersebut. Jadi kan tadi kata Teteh disebutkan ada tujuannya apa gitu dari jurnal itu. Misalnya tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh faktor ini terhadap ini, misalnya gitu ya, itu tujuannya. Metodenya apa? Metodenya pasti kalian adalah eksperimen kan? Kan kalian melakukan eksperimen. Boleh juga menambah metode lain, misalnya dengan literasi jurnal-jurnal lain boleh, atau kajian pustaka, bebas ya itu mah, terserah kalian. Terus di abstrak juga terdapat subjek. Subjek itu maksudnya apa? Subjek itu pelakunya. Kan berarti kalian ya, kami mahasiswi atau mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, berarti gitu ya. Terus hasilnya apa? Ternyata hasilnya misalnya pertambahan panjang pegas itu ternyata mempengaruhi terhadap
nilai konstanta pegas, di mana nilainya adalah bla 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 bla, apakah berbanding lurus, apakah berbanding terbalik, nah itu ya, itu adalah hasilnya, tapi secara ringkas, soalnya di abstrak ini. Gitu, oke? Untuk abstrak ada pertanyaan nggak? Satu-satu dulu, sok, silakan. Jadi abstrak itu merupakan latar belakangnya, tujuan, metodenya, hasil sama kesimpulan dari penelitian tersebut. Jadi sebagai kerangka umumnya gitu. Sok Teteh buka sesi tanya jawab ya untuk abstrak. Satu-satu aja dulu biar kalian nggak bingung. Ada? Apa sudah mengerti di abstrak Maya? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke keyword ya. Keyword ini terdiri atas 3 sampai 5 kata. Jadi keyword ini yang sering muncul, kata yang sering muncul di jurnal. Misalnya gerak harmonis sederhana, atau misalnya laboratorium, atau misalnya panjang tali. Pokoknya terdiri dari 3 sampai 5 kata yang sering muncul di jurnal tersebut. Nah, ditulisnya itu sesuai dengan urutan abjad. Berarti kalau misalnya antara laboratorium sama kata GHS, berarti duluan dulu GHS gitu ya. Jadi diurutkan sesuai abjad gitu. Dipisahkan oleh titik koma. Oke. Terus selanjutnya untuk pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi tentang apa? Berisi tentang petunjuk penulisan yang dibuat untuk keseragaman format penulisan dan kemudahan bagi praktikan dalam proses penulisan naskah jurnal. Nah, di dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, motivasi penelitian, misalnya motivasinya pengen apa? Motivasi penulisan jurnal ini, misalnya kalau kalian mah berarti untuk memenuhi salah satu tugas boleh, atau misalnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh ini boleh gitu. Terus teorinya apa? Kan berarti ada teori kan, sebelum kita melakukan praktikum pasti ada teori. Nah, kalian boleh cantumkan teorinya yang ada di landasan teori ya, yang ada di di laporan praktikum juga boleh, sok silakan aja. Yang penting disitasi. Tahu kan disitasi? Jadi kalian harus pakai body note. Boleh pakai Mendeley, boleh pakai sitasi manual. Pengen tahu nggak caranya gimana? Halo, apakah masih ada orang? Gimana Teh? Masih Teh. Pakai Mendeley apa Masih, Teh. pakai yang biasa Teh? Oh ya benar. Mendeley apa Teh? Kata ibunya mending pakai sitasi manual aja. Sitasi Soalnya apa Teh? sitasi itu body note. Tahu nggak? Yang gini misalnya. Ya tahu. Abdullah, 2016 misalnya gitu. Ya Teh tahu Teh. Nah, Kalau body note mah. jadi maksudnya sitasi itu kayak gitu ya. Bentar saya share screen dulu ya ke dokumen dulu. Oke, udah kelihatan nggak itunya? Share screen-nya. Sudah, Teh. Oke, ini contohnya ya. Benar. GHS, misalnya kalian ngutip dari buku Mikra Judin, adalah gerak harmonis, bla 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 ya. Terus di akhir kan pasti harus disitasikan. Nah, caranya gini. Kalian ke review ya. Maaf, ke reference. Nih. Terus bentar, ini lagi loading. Nah, terus ke insert citation. Pastikan dulu stylenya itu apa. Yang ini ya. Harus apa ya? Nih yang ini. Alpha 5th edition atau Alpha 6th edition juga boleh. Terus kalau misalnya udah ini stylenya udah Alpha, kalian ke insert citation. Kan kalian belum memasukkan daftar pustakanya. Nah, kalian ke sini, add new source. Nih ke sini. Terus kalian misalnya dari buku. Nih di sini banyak bagiannya, ada buku, ada bagian buku, ada jurnal. Kalau misalnya buku berarti ke sini book ya. Terus kalian kalau misalnya nama lengkapnya kan Abdullah Mikra Judin ya.
Berarti nama terakhirnya kan Mikrajudin. Nih, bentar. Mikrajudin. First-nya, nama pertamanya kan Abdullah. Berarti nama tengahnya nggak usah diisi ya, soalnya nggak ada gitu. Nah ini last, first, middle itu nama terakhir, nama pertama sama nama tengah ya, yang itu. Misalnya namanya itu Muhammad Raihan Firdaus, berarti last name-nya Firdaus, first-nya Muhammad, middle-nya Raihan gitu ya. Terus kalau misalnya kalau misalnya autornya itu lebih dari satu gimana? Gampang, tinggal di sini add. Nah, kalian ngisi lagi gitu ya. Kalau misalnya satu udah cukup, langsung ke oke gitu ya. Terus titelnya apa? Judul bukunya apa? Misalnya judulnya adalah Fisika Dasar 1 misalnya ya. Nah, terus tahun berapa? Misalnya tahunnya ada 2006 misalnya. City itu kota. Kota diterbitkannya buku tersebut kan di Bandung, buku Abdullah Mikrajudin ya. Publishernya itu, penerbitnya adalah Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung atau ITB. Udah selesai. Gampang kan ya? Langsung oke. Tuh, langsung secara otomatis langsung ada Mikrajudin, 2006. Jadi kalian ini enggak nulis sendiri kurung buka Mikrajudin, 2006 enggak ngetik sendiri. Jadi udah secara otomatis. Kalau misalnya kalian udah semua, misalnya udah mensitasi 10 jurnal misalnya, udah nge-body note 10 jurnal. Gimana teh buat di daftar pustakanya? Gampang, kalian tinggal ke bibliografi ini yang ini. Bentar nih ada yang masuk, di admit dulu. Ya, jadi kalian kalau misalnya udah ngesitasi semua ke daftar pustaka, ke bibliografi, terus kalian pilih yang mau yang mana. Nah, Teteh biasanya yang ini, yang atas, paling atas. Tuh, langsung kan? Nih bibliografi ini bisa kalian ganti menjadi daftar pustaka. Ini contoh aja ya. Ini Teteh baru 1. Kalian kan harus 10 jurnal. Tuh, udah lengkap kan ya? Jadi kalian nggak usah ngetik manual. Oke, sampai sini paham nggak? Paham teh. Paham teh. Oke, sip, bagus. Nah, itu mengenai cara mensitasi atau body note suatu jurnal ke jurnal kita. Tapi kalian kalau misalnya mensitasi itu nggak boleh kopas, harus diparafrase dulu ya. Kalau misalnya kopas, kalian berarti termasuknya plagiarisme ya gitu. Ditakutkan kalau misalnya plagiarismenya terlalu besar, tidak bisa terbit di jurnal kalian tuh tidak bisa terbit nantinya gitu. Kalau terlalu banyak plagiarismenya. Kalau misalnya biasanya tuh untuk jurnal plagiarisme itu maksimal 20%. Gimana teh cara ngecek plagiarismenya? Cara ngeceknya itu adalah bentar. Teteh asa punya linknya. Nih di sini. Mana ya? Bentar, dicari dulu. Nah, nih plagiarisme checker. Nah, di sini ada sih di Google. Banyak sih aplikasi web cek plagiarisme tuh. Nanti kalian di sini masukkan dulu teksnya atau upload filenya boleh, tapi harus dokumen, nggak boleh PDF. Terus nanti ke sini klik ini, cek plagiarisme. Nanti ada persen-persennya gitu ya. Paham nggak sampai situ? Untuk pendahuluan. Paham ya untuk pendahuluan ya? Jadi pendahuluan itu oke. Berisi tadi ya udah disebutin, berisi latar belakangnya, tujuannya apa, terus teorinya bagaimana gitu ya. Maksudnya teori materinya, misalnya teori hukum HUK atau teori GHS gitu ya.
Ingat gak boleh copy paste-nya gak boleh terlalu mencirikan gitu teh. Maksudnya kalian harus pintar-pintar untuk memparafrasenya gitu. Terus yang ke berapa nih? Yang kelima yaitu metodologi. Metodologi penelitian kalian pasti apa? Pasti eksperimen. Ya, soalnya kan kalian melaksanakan metodenya itu dengan cara praktikum gitu. Nih, Teteh kasih contoh bentar. Nih, Teteh kasih contoh ya jurnal Teteh waktu semester 4. Salah. Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat teh. Oke, ini contohnya ya, ini contoh doang sih. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi gerak harmonis sederhana pada periode menggunakan PET simulation. Nah, ini Teteh jadi faktor-faktornya apa aja sih yang mempengaruhi terhadap periode gerak harmonis sederhana. Nah, contoh daripada apa sih tadi Teh? Nah, ini teori-teorinya. Nah, metodologinya nih. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dilakukan pada aplikasi virtual lab PET simulation yang dilakukan berulang secara beberapa kali. Kami juga menggunakan beraneka ragam sumber pustaka yang berhubungan dengan praktikum. Nah, itu contohnya doang ya, yang dilaksanakan untuk menciptakan penulisan artikel ini agar belajar dengan baik. Kegiatan praktikum ini dilakukan di rumah masing-masing. Jadi semacam kayak apa ya? Metode lah, tahu kan ya? Metode untuk mengambil datanya itu apa gitu. Kegiatan praktikum ini dilakukan pasti kan kalian di rumah masing-masing kan, dengan berkomunikasi melalui video call pada WhatsApp group. Kami juga melakukan praktikum dengan PET simulation pada pilihan pendulum lab gitu misalnya ya. Yang digunakan untuk mengamati dan menuliskan hasil dari percobaan gerak harmonis sederhana gitu. Nah, itu sedikit sih kalau misalnya metodologi mah gitu. Tapi kalau misalnya metodenya mau ngesitasi dari jurnal lain boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Asal kalian harus mencantumkan body note-nya ya gitu. Nah, ini untuk hasil dan pembahasan itu berisi tentang menjelaskan hasil penelitian kalian. Pasti harus ada tabel kan? Harus ada tabel, grafik, gambar yang dipaparkan secara jelas dengan datanya. Terus selain itu kalian juga harus menganalisis datanya yang ada tahu kan kalian yang di laprak analisis kualitatif dan kuantitatif yang itu ya. Tapi harus lebih jelas lagi kalau di jurnal mah nggak boleh ngeyayai kayak di laprak gitu. Tahu kan ngayayai. Terus pembahasannya itu apa sih hasil yang diperoleh gitu. Kaitkan dengan teori. Misalnya ternyata maaf ini masih nyambung nggak? Masih teh. Oh masih oke. Masih teh. Jadi kalau misalnya hasilnya itu ternyata nggak sesuai dengan teori, jelaskan kenapa nggak sesuai dengan teori gitu. Kalau misalnya udah sesuai ya udah cukup gitu. Terus ungkapkan juga keterbatasan dari solusi penelitian. Misalnya gini, karena keterbatasan kami adalah misalnya jaringan internet. Nah, kayak gitu ya. Terus atau misalnya keterbatasan lainnya adalah human error-nya gimana gitu. Itu dibahas di hasil dan pembahasan ya. Terus yang terakhir itu kesimpulan. Nah, ini Teteh nyantumin data pengamatannya di hasil dan pembahasan. Tapi sebenarnya kalau misalnya enggak nyantumin data pengamatan boleh nggak? Boleh. Berarti kalian lampirkan data pengamatannya di lampiran di terakhir. Ini Teteh mah di hasil apa? Hasil dan pembahasan. Terus ini perhitungannya juga enggak dicantumin semua, enggak. Cukup di apa? Yang inti-intinya saja perhitungannya juga. Dan ini namanya juga jurnal, bukan laporan praktikum gitu ya. Jurnal mah sedikit paling
15 halaman, 20 halaman lah gitu ya. Ini Teteh nyantumnya di lampiran ya, kayak apa, kayak pengolahan data nih, ini sebenarnya di lampiran ini tuh. Ya, di lampiran. Perhitungan dicantuminnya di lampiran. Nah, ini mah yang ini nih. Ini tuh di hasil dan pembahasan. Tuh, Teteh juga nyantumin standar errornya, hasil errornya. Analisis kualitatifnya tuh. Pasti ada apa? Ada grafik. Grafik ini harus dijelaskan oleh kalian. Dari grafik tersebut terlihat bahwa bla 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 gitu ya. Tabelnya bagaimana, pengaruhnya bagaimana, apakah sesuai dengan persamaan apa enggak gitu. Apakah berbanding lurus, apakah berbanding terbalik gitu ya. Terus yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah menjawab tujuan yang terdapat dalam abstrak ya. Terus kesimpulan ini boleh dibuat poin kayak gini ya, kayak yang Teteh, boleh juga dalam bentuk paragraf ya. Terus yang terakhir adalah referensi atau data pustaka. Nah, ini sudah Teteh tadi kasih tahu ya. Kalian tinggal ke reference, terus langsung ke insert bibliografi ya yang tadi. Nih yang ini nih, bibliografi. Terus kalian pilih yang mana gitu ya. Klik aja udah selesai. Jadi kalian enggak nulis manual, enggak. Gitu. Nah, ini lampiran tuh, lampiran. Lampiran itu berisi apa aja Teh? Berisi pengolahan data, perhitungan, terus yang terakhir sama ini nih, foto kegiatannya. Nah, ini nih. Mana fotonya Teh? Nah, ini. Screenshot-screenshotannya gitu ya. Sama foto-fotonya. Terus di lampiran juga terdapat apa Teh? Di akhir jurnal itu terdapat biografi penulis, ya. Kalian tulis biografi penulisnya siapa aja gitu. Oke. Disertai dengan foto. Ada nama, NIM, tempat tanggal lahir, email, riwayat pendidikan. Dah cukup sampai riwayat pendidikan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk yang pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan gitu dicantumin juga ya Teh Fatih? Sebenarnya nggak usah sih, tapi kalau misalnya mau juga boleh. Itu mah bebas. Oke, siap Teh. Teteh izin bertanya. Ya mah nggak? Untuk daftar pustaka ada minimalnya gak Teh? Ada. Biasanya di jurnal itu, bentar ini menggema ya? Biasanya bentar. Jadi biasanya di jurnal itu minimalnya itu 15 jurnal. Ya, 15 jurnal. Dan 5 buku. Jadi lebih banyak kalau di jurnal tuh. Ya, Teteh tekankan lagi di jurnal itu minimal referensinya itu untuk jurnal 15 minimal ya. Kalau misalnya lebih gimana Teh? Boleh, lebih bagus. Dan untuk buku 5 buku minimal. Baik Teh, terima kasih Teh. Oke, sama-sama. Jadi kalian biar lebih habit ya, lebih habit jurnal gitu. Teteh izin bertanya. Iya, Mangga? Gimana? Kalau misalnya abstrak itu boleh searching atau cari kata sendiri? Kalau abstrak itu biasanya itu dibuatnya itu ya setelah kesimpulan. Jadi
Abstrak itu semacam rangkuman. Berarti ya harus kata-kata sendiri. Harus sesuai jurnal. Jurnal yang telah dibuat oleh kita. Kan abstrak itu kita sendiri yang tahu. Bagaimana metodenya, bagaimana latar belakangnya gitu, bagaimana hasilnya. Berarti abstrak dibuatnya terakhir ya Teh? Paling akhir. Ya, Kalau spasi tunggal itu kayak gimana ya Teh? spasi tunggal tuh bentar. Ini laptop tetehnya ngehang, ini juga teteh pakai HP. Bentar ya. Nanti teteh tunjukin ya di grup ya. Soalnya ini teteh laptopnya ngehang. Jadi pakai HP. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalian kan kerja sama ya melaksanakannya juga. Kalau bisa jangan dibagi-bagi, misalnya Tiara ngerjain abstrak, Topik ngerjain pendahuluan, jangan gitu kalau bisa mah ya. Nanti pas ditanya secara keseluruhan jurnalnya nanti gak tahu. Jadi harus kerjasama ngerjainnya. Jangan dibagi-bagi kalau bisa. Jurnal baru ke abstrak apa gimana Teh? Apa Dek? Kurang jelas suaranya. Gimana Nyimas? Jadi kita buat jurnal dulu terus baru bikin abstrak gitu Teh. Itu mah terserah kalian sih, bebas. Abstrak kan termasuk jurnal, maksudnya abstrak itu bagian dari jurnal. Mau abstrak dulu boleh, asal kalian udah tahu bagaimana hasilnya. Tapi pasti kalian udah tahu kan, udah tahu hasilnya, kan tadi laprak hasilnya. Kalian tuh sebenarnya cuma memodifikasi doang sih, memodifikasi laprak kalian ke bentuk jurnal gitu aja. Cuma kalian harus baca-baca jurnal yang lain, soalnya kan referensinya lebih banyak. Referensinya harus minimal 15 jurnal dan minimal 5 buku. Bukunya buku universitas, bukan buku SMA. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Mau nanya Teh, Ya, silakan. email korespondensi apa ya Teh? Maksudnya? Oh, di situ ada ya? Iya, Bentar, saya cek dulu ya. Soalnya, bentar. Di template draft jurnal yang Kang Riki bagikan bukan? iya Teh, Bentar yang ya. bagian bawah. Kita cek dulu. Di bagian yang mana? Yang kan ada judul bahasa Inggris yang abstrak.